Halo Kokris. Halo Koyos. Halo adik-adik, jumpa lagi di Glow Sunday School GKI Kebonjuru. Kokris, gimana kabar hari ini? Kalau kabar Koko hari ini luar biasa. Kalau Koyos sendiri gimana kabarnya? Luar biasa juga dong. Terus Kokris udah bersyukur hari ini? Kalau Koko udah bersyukur karena hari ini kita bisa beribadah. Kalau Koyos sendiri udah bersyukur belum hari ini? Hari ini Koyos sudah bersyukur untuk kesehatan, untuk keluarga juga. Yuk adik-adik, mari kita nyanyikan lagu Betapa Ku Bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada hanya karena, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Sebagaimana aku ada hanya karena, aku ada sebagaimana, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Sekarang kami ingin beribadah, tolong Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, biar makin semangat, kita nyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan kok Yos. Benar banget kok Chris, di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oleh sebab itu mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dilakukan dengan 3 cara. Gimana itu kok Chris? Yang pertama, scan QR code yang ada. Yang kedua, transfer ke nomor rekening yang tertera. Dan yang ketiga, masukkan ke dalam amplop lalu titipkan kepada orang tua yang akan datang ke gereja secara onsite untuk beribadah. Sambil memberikan persembahan, marilah kita menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami ya Tuhan untuk memberikan sedikit dari apa yang sudah kami terima. Biarlah persembahan ini ya Tuhan boleh memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yuk adik-adik mari sebut nama kita sendiri. Dengar Dia panggil nama Ios, dengar Dia panggil nama Chris, dengar Dia panggil nama Jen, juga Dia panggil namaku. Ya, ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Dia girang panggil nama saya. Dengar
girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Bersuka sebab Dia girankanku. Halo adik-adik, ketemu lagi nih dengan Lause Daniel. Bagaimana kabar dari adik-adik semuanya? Udah pada masuk sekolah belum? Mungkin sebagian besar dari Koko dan Cece adik-adik sekalian sudah pada masuk sekolah kan? Nah, kita terus doakan supaya pandemi di sekitar kita juga boleh semakin membaik dan adik-adik semua bisa bersekolah kembali dan yang lebih penting bisa beribadah kembali bersama di gereja kita. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Siapa di sini yang sudah siap untuk mendengarkan firman? Oke, bagi yang siap untuk mendengarkan, ada beberapa info nih. Adik-adik diminta jangan beribadah sambil bermain game, atau sambil makan, atau bahkan mendengarkan sambil tiduran. Nggak boleh ya. Mari saat ini kita lipat tangan kita dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh memuji Tuhan. Saat ini kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami untuk kami dapat memahaminya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekalian, apakah adik-adik suka bercocok tanam? Suka nggak? Lause Daniel sebenarnya tidak terlalu suka bercocok tanam. Tetapi ada beberapa tanaman yang Lause rawat di rumah. Lause punya 3 tanaman kaktus. Apakah adik-adik tahu apa itu tanaman kaktus? Kaktus itu adalah tanaman yang biasanya tumbuh di padang gurun dan tanaman tersebut memiliki duri-duri yang tajam. Apakah adik-adik penasaran dengan tanaman kaktus yang Lause tanam di rumah? Nanti Lause share ya fotonya ke adik-adik sekalian. Apakah adik-adik tertarik untuk merawat kaktus? Tenang, cara untuk memeliharanya gampang kok. Adik-adik tinggal menyiram tanaman itu 1 minggu 1 kali. Lause juga biasanya seperti itu, begitu ya. Menyiram tanaman tersebut 1 kali 1 minggu. Itu untuk kaktus, tapi mungkin tanaman lain bisa berbeda. Nah, adik-adik sekalian, setelah tanaman kaktus tersebut disiram, jangan lupa untuk memberikan atau meletakkannya di satu tempat yang banyak cahaya mataharinya supaya dia dapat bertumbuh. Namun adik-adik sekalian, ada berita sedih nih. Tahu nggak sih, kira-kira 4 hari yang lalu di suatu pagi waktu Lause hendak menyiram salah satu pot tanaman kaktus itu, ternyata tanaman Lause salah satu diantaranya itu mati adik-adik. Dan setelah Lause lihat, ternyata tanaman itu tidak berakar di dalam tanah atau di dalam pot yang Lause buat. Dan akhirnya kaktus tersebut tidak bisa menyerap air dan akhirnya mati kekeringan adik-adik. Oh iya adik-adik, ada satu ayat loh di dalam Alkitab yang juga berbicara tentang berakar. Lause bacakan ya buat adik-adik sekalian. Firman-Nya terdapat di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
Adik-adik sekalian, Alkitab menuliskan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Menurut adik-adik, kata DIA, dia di sini itu merujuk kepada siapa sih? Ada yang tahu nggak? Oke, coba sekarang adik-adik perhatikan di ayat ke-6 di Alkitab. Ternyata kata dia yang dimaksud di sini merujuk kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Apakah adik-adik paham atau mengerti maksud berakar dalam Kristus? Apakah artinya kita harus punya akar begitu ya? Maksudnya adalah kita percaya kepada Kristus dan di dalam firman Tuhan Alkitab yang kita baca. Ibarat tanaman tadi, kaktus yang membutuhkan air untuk pertumbuhan batangnya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga membutuhkan firman Tuhan dan juga iman kepada Yesus agar kita dapat bertumbuh imannya dan semakin kuat. Firman dan iman itu ibarat air adik-adik yang memberikan pertumbuhan. Pertanyaannya bagi kita adalah mengapa kita harus percaya kepada Kristus? Maka di ayat yang kedua di pasal 2 itu dituliskan karena Yesus itu adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Lebih jauh lagi, Yesus adalah juru selamat kita. Tapi firman Tuhan bukan hanya mengajak kita adik-adik untuk beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi juga kita diajak untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus. Di ayat yang ke-6, di frasa terakhir, maksudnya Yesus menginginkan kita sebagai anak-anaknya untuk punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Caranya bagaimana sih adik-adik? Caranya dengan kita berdoa setiap hari. Kita berdoa bukan hanya waktu mau makan atau waktu kita mau tidur, tetapi semua hal yang kita lakukan kita bisa berdoa dan bawa kepada Tuhan Yesus. Itu namanya kita berhubungan dan berelasi. Selain itu Alkitab menuliskan pula agar adik-adik dibangun di atas Dia. Maksudnya bagaimana sih? Seperti halnya bangunan adik-adik. Rumah kita. Bangunan itu membutuhkan fondasi atau dasar untuk menopang iman kita. Fondasi itu kita dapatkan dengan kita membaca firman Tuhan, Alkitab setiap hari. Dengan kita membaca Alkitab setiap hari, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita tahu hal-hal yang menyenangkan dan yang tidak disenangkan oleh Tuhan itu sendiri. Membaca Alkitab dan berdoa seharusnya tidak dilakukan saat kita beribadah di hari Minggu saja seperti sekarang, tetapi seharusnya itu menjadi kebutuhan yang kita lakukan setiap harinya adik-adik. Mungkin ada sebagian dari adik-adik yang berkata, Lause, tapi saya nggak punya waktu untuk baca Alkitab, saya sibuk banget, tugas sekolah saya aja menumpuk seperti gunung begitu ya. Nah adik-adik, pertanyaannya apakah kita betul-betul tidak punya waktu untuk berdoa dan membaca firman? Lause menawarkan bagaimana bila adik-adik mencoba untuk menyisihkan sedikit waktu setiap hari daripada dihabiskan untuk bermain game dan melihat sosial media, kita menyisihkan waktu untuk kita bisa berdoa dan membaca firman Tuhan. Oke? Semangat ya! Dalam Yohanes 15 adik-adik, Yesus meminta para murid untuk tinggal dalam firman supaya mereka dapat berbuah. Dan saat ini Yesus juga menginginkan kita, adik-adik sekalian, untuk tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga adik-adik dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada dan berbuah, menghasilkan buah bagi orang di sekitar kita. Jangan lupa adik-adik untuk terus berjalan, berakar, dan dibangun di dalam Tuhan Yesus. Oke, ayat firman Tuhan, hafalan hari ini terambil di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Sekali lagi, Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jangan lupa ya, ayat firman Tuhan ini dihafalkan di rumah masing-masing. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini yang mengingatkan kami untuk berakar dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, adik-adik sekalian, cerita hari ini telah usai.
Dan sampai ketemu di ibadah kita minggu depan di Glow Sunday School GKY Kebonjeruk. Tetap setia dan semangat ya untuk mengikuti ibadah. Bye-bye.